Halo. Aku ingin menikahimu. Ini uang muka. Setelah menikah, aku akan memberimu 100.000 lagi. Jangan tanya apa-apa. Ikut aku untuk urusan pernikahan saja. Ya, baik. Oke. Aku kenal Kak Ye. Pasti tidak akan terlambat. Mua. Kak Yi. Aku tutup telepon dulu ya. Nanti malam kita lanjut main game bareng. Kamu gila lagi apa sih? Liu Li. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu ini temani aku. Buat kencan. Atau temani dia ngobrol di telepon. Dia itu sahabat priaku. Ngobrol biasa kenapa? Fang Hang. Kamu bisa nggak punya visi sedikit? Visi. Kalau kamu punya visi. Kalau gitu aku besok juga pergi keluar. Cari teman cewek. Aku juga ngobrol boleh kan? Kamu berani. Antara cowok dan cewek mana ada persahabatan murni? Kamu masih tahu. Antara cowok dan cewek nggak ada persahabatan murni. Kalau gitu kamu temani sahabat cowokmu ini. Ngobrol semalaman suntuk. Saling memanggil sayang. Apa hubungan kalian cuma persahabatan murni? Aku berbeda dengannya. Fang Hang. Bisakah kau jangan berlebihan? Aku yang berlebihan. Liu Li. Sebenarnya kau anggap aku apa? Aku sudah muak denganmu. Hubungan cinta ini. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Putus. Putus ya putus. Fang Hang. Jangan menyesal nanti. Seperti kamu ini. Selain aku, siapa lagi yang mau kamu? Gila. Liu Li. Liu Li. Ding. Sistem Raja Hidup gratis terhebat. Telah diaktifkan. Selamat. Tuan rumah mendapat paket pemula. Hadiah Raja Makan Santan. Pasangan hidup. Semua uang yang dihabiskan untuk tuan rumah. Mendapat hadiah 2 kali lipat. Halo. Aku ingin menikahimu. Cantik. 100.000. Sistem Raja Makan Santan. Ayo. Langsung menikah begini. Pernikahan adalah urusan besar dalam hidup. Mari berfoto. Hujan dingin. Bukankah ini direktur utama perusahaan saya? Aku tiba-tiba menikah kilat. Direktur utama yang cantik. Dan mengaktifkan sistem raja hidup dari istri. Artinya, aku hanya perlu terus hidup dari istri. Mencapai puncak akan segera terwujud. Hidup dari istri ini sudah pasti kujalani. Hah. Pergi saja cari sahabat priamu itu. Aku langsung dapat pekerjaan enak. Makan gaji buta ini. Sungguh nikmat sekali. Oh iya, mau pindah ke rumahku? Apa ini berarti? Hidup bersama. Tinggal serumah. Lebih mudah aku makan gaji buta. Baiklah. Hujan dingin. Putra kedua keluarga Su. Sukun sangat puas denganmu. Perjodohan ini. Kau harus setuju. Sudah berapa kali aku bilang. Aku bukan bidak catur untuk pernikahan politikmu. Pernikahanku. Harus aku yang tentukan sendiri. Kamu. Ayah terus memaksaku menikah dengan keluarga Su. Mungkin. Hanya dengan tinggal bersama Fang Heng. Baru bisa putus total. Pikiran mereka. Baik. Kalau begitu pulang yuk. Ah.
Ayo maju. Cepat maju. Aduh. Hah. Bikin kesal banget. Kalah lagi. Semua salah Fang Heng. Benar. Kalau bukan karena pengaruhnya, kita tidak akan kalah sebanyak ini. Tunggu dia kembali. Kalau dia tidak berlutut memohon padaku, aku sama sekali tidak mungkin balikan dengannya. Jika tidak balikan, apa rencanamu selanjutnya? Aku belum memikirkannya. Setiap kali bertengkar dulu, bukan dia yang mengalah. Jadi, kali ini pasti hasilnya sama. Kali ini pasti hasilnya sama. Fang Heng sudah kembali. Aku akan menghajarnya dulu. Nanti kita bicara lagi. Fang Heng, kemari. Bersihkan sampah ini. Baiklah. Masih menurut seperti biasa. Lihat bagaimana aku menghajarmu hari ini. Fang Heng, kamu ngapain? Ngapain? Bukannya kamu yang suruh aku membereskan sampah. Aku akan buang dulu sampah terbesar ini. Keluar. Fang Heng, kamu masih bersikap seperti ini. Apa kamu tidak mau rujuk lagi? Liu Li, kamu benar sekali. Aku memang tidak mau rujuk lagi. Kamu dan teman dekat priamu itu, bukannya baik-baik saja. Kamu masih cemburu. Pelit sekali. Sebagai pria, tidak punya visi sama sekali. Benar. Aku memang tidak punya visi. Aku memang bukan pria. Kamu yang punya visi. Kalau aku bilang cari teman dekat wanita, kamu juga tidak setuju kan? Malas berdebat denganmu. Singkatnya, apa kamu benar-benar ingin putus? Kali ini, aku serius. Lily, aku juga serius. Apa kamu masih belum menyadari situasinya? Kamu dan aku sudah putus. Lebih baik kamu pikirkan lagi. Pacar cantik sepertiku, sangat mungkin, adalah kesempatan satu-satunya dalam hidupmu. Bukankah di rumah kita ada cermin? Sebesar itu, kamu tidak apa-apa, coba lihat di cermin. Ku beritahu padamu, istriku sekarang jauh 100 kali lebih cantik darimu. Cantik tidak? Di ponsel Fang Heng selain aku, sama sekali tidak ada perempuan lain. Bagaimana mungkin aku kenal si cantik ini? Lagi pula, masih menikah kilat dalam waktu sesingkat ini. Fang Heng, kau benar-benar lucu. Pakai AI buat bikin surat nikah palsu. Cuma mau bohongi aku. Sungguh menarik. Baiklah Liu Li, kau juga tahu soal AI. Percaya tidak percaya. Segera kumpulkan semua barangmu. Oh iya, semua barang di kamar ini dibeli dengan uangku. Kamu juga tidak punya apa-apa. Keluar, keluar. Lepaskan aku. Fang Heng ini bukannya si Fei yang penurut. Kok tiba-tiba jadi berani sekali? Apa yang dilihat? Tidak perlu pulang mengurus anak. Sejak kita menjalin hubungan, ini pertama kalinya Fang Heng memperlakukan aku seperti ini. Fang Heng, cepat buka pintu. Aku beri hitungan sampai 5. Bahkan kalau kau berlutut memohon padaku, aku tidak akan mungkin kembali denganmu. 5, 4, 3. Apa Fang Heng sungguh tidak mau kembali lagi? Tampaknya semuanya masih dalam kendali. Fang Heng tetap tidak bisa lepas dariku. Fang Heng, sudah kuduga kau tidak bisa hidup tanpaku. Lebih baik kau segera berlutut di hadapanku. Sembah dan minta maaf. Hampir saja lupa. Ada kotak jelek ini di sini. Cepat pergi. Jika tidak segera pergi, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Fang Heng, jangan kau sesali nanti. Aku beritahu kau. Kalau kali ini kau tidak memberikannya padaku, hubungan kita benar-benar selesai. Fang Heng. Fang Heng. Ini rumahmu. Kedepannya juga akan jadi rumahmu.
Letakkan barang bawaanmu dulu. Nanti biar tante yang membereskannya. Oh. Aku ajak kau ke suatu tempat. Mau kemana? Baju-bajumu ini sudah terlalu usang. Aku akan mengajakmu ke mall. Pilih beberapa baju baru. Dia pasti sudah menderita banyak sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan memberinya pakaian terbaik. Membeli baju butuh uang. Pakai uang Leng Yu. Baru bisa memicu sistem cashback. Rejeki yang mudah ini datang terlalu cepat. Tidak perlu repot-repot. Pakaian lamaku masih bisa dipakai loh. Aduh, tidak boleh. Menjadi suamiku. Harus berpakaian yang pantas. Tuan Leng, hari ini Anda datang. Hari ini aku datang. Untuk memilihkan beberapa baju baru untuk suamiku. Pria ini. Sekilas tidak terlihat seperti klien yang mampu berbelanja di GC. Baik. Silakan Bapak dan Ibu masuk. Koleksi terbaru dipajang di sini. Silakan pilih. Seperti biasa, pakaian seharga puluhan ribu benar-benar tak terjangkau. Tapi sekarang ada Leng Yu yang bayar. Ditambah sistem raja hidup gratisan. Lebih baik aku pilih yang lebih mahal. Halo, saya ingin mencoba yang ini. Baik, silakan tunggu sebentar. Yang ini tidak bisa. Mungkin kan Leng Yu merasa harganya agak mahal. Seandainya aku tahu lebih baik, memilih yang tadi seharga 10.000 itu. Baju ini terlalu murah. Tidak sesuai dengan status terhormat suamiku. Coba tunjukkan yang itu. Ambil yang ini saja. Apalagi koleksi musim terbaru di sini. Bawa 2 potong lagi. Biar suamiku pilih-pilih. Ada. Aku akan ambil sekarang. Mohon tunggu sebentar. Ibu dan Bapak. Terdeteksi pasangan adalah tuan rumah. Konsumsi 150.000 yuan. Memicu pengembalian ganda raja makan gratis. Selamat. Tuan rumah mendapat pengembalian 300.000 yuan. Akumulasi nilai makan gratis 30%. Undian dapat dilakukan saat nilai makan gratis mencapai 100%. Makan gratis memang enak sekali. Dengan kecepatan ini, tidak lama lagi aku bisa merdeka finansial. Leng Yu benar-benar dewa kekayaanku. Ini cincin yang dipesan khusus untukmu semalaman. Silakan lihat. Bagaimana? Cukup cantik. Kalau begitu coba saja. Cincin ini sekilas sudah terlihat kecil. Sudahlah, aku tidak usah mencoba. Terlalu kecil ini. Bukannya ini cukup pas? Ini saja. Baik, Tuan Leng. Tuan Leng, Tuan Fang. Mohon tunggu sebentar. Terdeteksi pasangan lainnya. Tuan rumah telah menghabiskan 250.000 yuan. Memicu pengembalian ganda raja hidup dari wanita. Selamat. Tuan rumah mendapatkan 500.000 yuan pengembalian. Nilai hidup dari wanita terkumpul 70%. Aku sudah mulai menantikan. Hadiah bagus apa yang akan didapat nanti? Direktur Leng sesuai permintaan Anda. Cincin khusus ini total membutuhkan 500.000. Tapi setelah saya berdiskusi dengan bos kami beri Anda diskon 50%. Baik, terima kasih. Diskon 50%. Ini rugi besar 500.000. Tapi untung Leng Yu hemat uang. Aku pun jadi lega. Aku mau beli sesuatu. Kamu pergi ke parkiran dulu. Oh baik. Fang Hang. Fang Hang sehari tak bertemu. Kamu rindu aku. Jangan sentuh aku. Mobil ini harganya lebih dari 2 juta ya.
Kamu ini benar-benar. Beli mobil baru saja tidak bilang sama aku. Sebenarnya kamu mau apa? Sudah lama sekali begini. Kamu masih marah ya? Jangan berhayal sendiri. Aku beritahu kamu. Aku tidak sedang bertengkar denganmu. Sudah dong. Jangan marah sama aku lagi. Aku janji akan jadi penurut selanjutnya. Kamu suruh ke timur, aku takkan ke barat. Apakah ini boleh? Kenapa dari awal tidak begitu? Dan sekarang aku sudah menikah. Jangan bohong padaku. Kalau kau benar-benar sudah menikah, di mobil ini dan layar kunci ponselmu, seharusnya ada foto wanita itu. Di mobil belum sempat ditaruh. Lalu layar kunci ponselnya. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Beranikah kau? Ini cukup meyakinkan kan? Sebuah cincin. Ini bisa membuktikan apa? Kalau begitu aku akan keluar beli banyak. Kenakan di jari manis. Bisa juga bilang ke orang lain aku sudah menikah. Kalau kau pura-pura gila dan bodoh, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Minggir. Aku tidak pura-pura bodoh. Kau terlalu banyak celahnya. Kau bisa bohongi orang lain tapi tidak mungkin bohongi aku. Dia tidak membohongimu. Aku memang sudah menikah dengannya. Wanita ini ternyata sama persis dengan wanita di foto di sertifikat pernikahan palsu yang dulu ditunjukkan Fang Heng padaku. Sama persis. Fang Heng, dari mana kau cari aktris ini? Efisiensinya cukup tinggi. Semua sudah dibeli. Ayo kita naik mobil dan pergi. Fang Heng, aku tanya kamu loh. Dari mana kamu cari aktor ini? Baik, kemari. Kenapa diam saja? Apa kamu merasa bersalah? Apa perlu aku bawa kamu ke kantor catatan sipil? Biar pegawai sana yang bilang langsung ke kamu. Apa aku harus sudah menikah dulu? Aku tidak. Jadi sebenarnya kamu mau bagaimana? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin kembali bersamamu. Aku menyesal putus denganmu. Tidak bolehkah? Kamu ini benar-benar sedang bercanda. Kamu pikir aku sama sepertimu? Bisa menginjak dua perahu sekaligus. Kalau begitu, bercerailah dengannya. Lalu kembali lagi denganku. Kurasa kamu tidak paham situasinya. Harus merobek sisa harga diri terakhir, ya? Kalau begitu, aku akan mengabulkanmu. Lily. Dengarkan baik-baik. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tolong segera lenyap dari hidupku. Kau mengerti tidak? Tidak mau. Mengapa kau suruh pergi? Aku harus pergi. Lalu apa arti perasaan kita selama ini? Kalau kau sudah tahu semua ini, kenapa kau masih bersama teman lelakimu itu? Mesra-mesraan. Kau anggap aku sebagai bonekamu saja. Aku tidak akan marah, ya? Tidak akan sedih, ya? Kemarin malam aku ketemu teman dekat laki-lakiku. Siapa sangka dia ternyata mantan pacarku yang tidak setia itu. Bai Honyi, mantan pacarku dari dulu. Fang Heng adalah sandaran hidupku. Aku tak boleh melepaskannya. Baik, aku akui aku salah. Beri aku kesempatan sekali lagi, ya? Aku akan berubah. Kumohon. Lily, bukan aku tidak memberimu kesempatan. Tapi kau, yang menghancurkan perasaan kita dengan tanganmu sendiri. Sepenuhnya menutup jalan mundurmu sendiri. Fang Heng, aku salah. Aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Aku sudah terbiasa dengan hidup yang ada kamu. Sekarang juga pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Fang Heng, kenapa kamu tega sekali? Aku benci kamu. Maaf ya, kamu jadi melihat kejadian memalukan ini. Tidak apa-apa. Oh ya, aku ada hadiah untukmu. Bersepeda bersama juga bagus. Tidak macet. Mau parkir di mana saja bisa. Kalau begitu lain kali kamu ke rumahku. Naik sepeda bersama kecilmu juga ya. Bukan berarti tidak bisa. Tidak boleh. Sekarang kau adalah orangku. Apa yang kukatakan, itulah yang harus kau dengarkan. Harus dibeli. Aku beritahu padamu. Barang inilah itu. Tuan Leng, silakan sebelah sini, Tuan. Tidak usah. Biarkan suamiku melihat-lihat sendiri. Aku ingin bicara denganmu. Kalau begitu saya akan carikan seseorang untuk temani Tuan. Tidak perlu. Saya sendiri saja sudah cukup. Semahal ini, terdeteksi pasangan telah membelanjakan uang untuk host. 2 juta.
Memicu pengembalian ganda raja hidup gratisan. Selamat, host mendapatkan pengembalian 4 juta. Nilai hidup gratisan terkumpul 100%. Host, apakah akan melakukan undian? 4 juta. Jangan-jangan ini Leng Yu yang membelanjakan untukku? Ya, undian dimulai. Selamat, tuan rumah mendapat penguatan fisik. Nilai hidup enak sudah dikosongkan. Kumpulkan lagi untuk teruskan undian. Dapatkan nilai hidup enak kecil. Fungsi jangan ganggu sudah diaktifkan. Tiba-tiba aku merasa seluruh tubuh dipenuhi kekuatan. Rasanya bisa bunuh harimau dengan satu pukulan. Bukan masalah besar. Sudah. Pergi urus prosedurnya. Kamu sudah bantu aku pesankan. Aku sudah pilihkan Mercedes-Benz G-Class untukmu. Uangnya sudah kubayar. G-Class. Ayo pergi. Liu Li selalu merendahkanku. Tapi Leng Yu membuatku sadar. Hubungan yang baik tak pernah tentang pengorbanan sepihak, melainkan saling menghargai. Kedepannya, aku tak hanya akan menikmati hidup enak, tapi juga akan lebih baik pada Leng Yu. Calon istri Fang Heng, ternyata adalah CEO Guang Nian. Jadi, dia menikah masuk keluarga istri, baru tiba-tiba bisa beli Audi. Sialan, percuma dulu aku rendah diri. Berulang kali minta Fang Heng balikan. Saatnya memakai Bai Honyi. Si cadangan ini tampil. Nanti setelah aku balikan dengannya, aku pasti akan bikin Fang Heng menyesal. Leng Yu, terima kasih ya. Kalian kan sudah suami istri. Mulai sekarang jangan terlalu sungkan denganku. Sebentar lagi aku akan ke bandara menjemput seseorang. Aku akan pulang agak malam. Baiklah, aku tunggu kamu pulang. Syukurlah tidak apa-apa, ayo sini. Tidak menyangka setelah tubuh diperkuat, kecepatan, kekuatan, dan staminaku meningkat berkali-kali lipat. Bahan makanan di kulkas sudah hampir habis. Aku pergi belanja dulu. Akan kubuatkan untuk Leng Yu masakan andalanku. Sepertinya aku pernah lihat stiker ini beberapa kali. Gantungan mobil Leng Yu. Semuanya punya unsur kucing. Lalu kenapa dia tidak sengaja pelihara seekor kucing? Kasihan sekali. Wah, kamu cantik sekali. Kucing liar. Kebetulan Leng Yu sepertinya suka kucing. Ayo. Bapak, keberuntungan Bapak bagus. Dapat kucing biru ras murni. Kucing biru ras murni. Kucing ini benar-benar berkualitas bagus. Kalau Bapak tidak keberatan, saya bersedia membelinya dengan uang. Leng Yu pasti suka kucing. Pas sekali bisa memberikan kucing ini padanya. Sudahlah, lebih baik kita pelihara sendiri. Ya, boleh juga. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertukar kontak? Nanti kalau kucingnya sakit, atau ada masalah apapun, Bapak bisa hubungi saya kapan saja. Baik. Tidak masalah. Hubungi kapan saja ya. Hati-hati di jalan. Dadah. Halo Tuan Su. Gimana urusan kucingnya? Ketemu kucing biru yang kualitasnya bagus. Tapi orangnya nggak mau jual. Kasih kontak orang itu ke aku. Oke. Kalau gitu sekarang aku kirim ke Anda ya. Liu Li, sebenarnya kamu mau apa sih? Menantu itu tetap cuma menantu. Sudah lihat, bahkan tanpa dirimu, aku juga bisa dapat yang lebih baik. Ah, harus diakui. Liu Li, caramu memperlakukan cinta. Benar-benar ada caranya. Baru saja masih menangis minta balikan denganku. Tapi dalam sekejap, sudah pindah hati ke orang lain. Jangan asal bicara. Kau tidak mau balikan denganku. Aku berpacaran dengan orang lain. Kenapa? Lagi pula Hon Yi adalah sahabat karibku yang terbaik.
Sahabat laki-laki, Tuan Bai. Apakah kamu juga berpikir begitu? Fang Heng, aku dan Liling sudah saling kenal bertahun-tahun. Dia telah diperlakukan tidak adil. Aku sebagai sahabat laki-lakinya tentu harus maju. Tidak seperti orang tertentu yang hanya membuatnya sedih. Sudah saling kenal bertahun-tahun. Saling kenal sampai kalian berdua pernah pacaran. Kamu tidak rela lalu berpura-pura jadi sahabat dalam game. Setiap hari menemaninya main game. Jangan asal bicara omong kosong. Hon Yi adalah sahabat dekatku. Hubungan kami bersih dan murni. Tuan Fang, makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Aku dan Liling memang sejak awal. Hubungan sahabat yang bersih dan murni. Justru kamu dulu tidak baik padanya. Sekarang ngapain menjelek-jelekkan dia? Dengarkan baik-baik, Liu Li. Sejak hari kamu bersama Fang Heng, aku terus menunggu kamu kembali. Ini kamu kirim ke Liu Li larut malam minggu lalu. Benar kan? Dari mana kamu dapat ini? Kamu mencuri ponselku. Bukan mengintip. Itu ponsel cadanganmu. Yang tertinggal di apartemenku waktu itu. Secara otomatis menyinkronkan riwayat obrolan. Bai Hon Yi. Kamu pasti capek ya pura-pura jadi sahabat cowok. Udah tahu dia punya pacar yaitu aku. Masih nemenin dia ngobrol mesra tiap malam. Bahkan menghasut kami biar bertengkar. Kamu cuma nunggu kesempatan masuk aja kan? Emang iya, terus kenapa? Lily seharusnya memang milikku. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba muncul waktu itu, kami berdua pasti sudah balikan lama. Hon Yi memang selalu mencintaiku. Fang Heng, kamu jauh kalah dibanding dia. Dia waktu itu sedang kuliah di luar negeri. Tapi dia sabuk merah hitam taekwondo. Dan dia juga mengendarai Mercedes. Kamu, hanya seorang menantu yang bergantung pada istri. Setelah tubuhku diperkuat, jangan katakan sabuk merah hitam. Bahkan master sabuk hitam sekalipun. Aku mungkin tak anggap penting. Hei, hari ini akan kuperlihatkan padamu. Akibat merebut pacarku. Aku akan memberimu 3 jurus. Agar orang lain tak bilang. Aku mengganggumu, si menantu ini. Fang Heng, akhirnya kau juga mengalami hari ini. Sebentar lagi kau akan dirobohkan Hon Yi. Aku lihat bagaimana kau masih bisa sombong di hadapanku. Boleh mulai berkelahi. Tapi jangan sakiti kucingku. Dan nanti jangan sampai kau menangis. Sayang. Kau minggir dulu sebentar. Biar nanti aku tidak melukaimu. Hei anak muda, kau cukup berani ya? Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Sabuk merah hitam taekwondo. Bai Hon Yi. Fang Heng, kamu berani menginjak tanganku. Aku adalah tuan muda keluarga Bai. Bagaimana bisa begini? Bagaimana tiba-tiba Fang Heng jadi jago bertarung? Tuan muda Bai, sabuk merah hitammu itu. Ternyata cuma jago gaya-gayaan. Cuma orang lemah yang jatuh sedikit langsung teriak sakit. Sabuk merah hitam. Sabuk merah hitammu ini. Beli di pasar malam kan? Fang Heng, kenapa? Kamu juga mau merasakan bagaimana rasanya diinjak tangan? Fang Heng, kalau ada masalah denganku saja. Lepaskan dia. Denganku saja, kamu pantas. Dulu saat kamu menghabiskan gajiku untuk membeli tas merek terkenal, kenapa tidak bilang aku menantu yang numpang hidup? Habiskan uangku. Main game bersama Bai Hon Yi. Beli skin couple. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Dia itu sahabat dekatmu, kan? Sekarang kau malah jijik sama aku. Muka mana mukamu? Kau, Fang Heng, kau. Tamparan yang ini adalah untuk mengajarimu jangan terlalu standar ganda. Tamparan yang ini adalah untuk memberitahumu jangan selalu menyebut-nyebut menantu lelaki. Istriku baik padaku. Itu adalah keberuntunganku. Mana bisa seperti kau. Kau pakai uang lelaki tapi masih pilih-pilih. Kamu itu tidak punya harga diri. Lily, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan pura-pura romantis di hadapanku. Pura-pura setia untuk merebut pacar orang. Pura-pura polos untuk menyenangkan kedua pihak. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Liu Li, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jika masih menggangguku lagi, aku tidak akan segan-segan. Dan kamu juga. Fang Heng, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lily. Jangan marah. Orang ini benar-benar monster. Kita tidak bisa melawannya. Semua hidangan sudah lengkap. Ini semua kamu yang sengaja masak.
Iya, coba kamu cicip. Terima kasih. Kemampuan memasakmu lumayan bagus. Biasa saja. Dulu memang sering masak. Itu juga sudah hebat. Suara apa itu? Oh iya, aku ada hadiah untukmu. Kenapa kamu bunuh kucingku? Aku adalah ayahmu. Apapun yang kau lakukan harus mendengarkan aku. Kucing dari mana ini? Lihat, dia sangat lucu. Coba elus. Berikan tanganmu. Eluslah. Dia sangat penurut. Ini pertama kalinya aku melihat Lengyu tersenyum. Dan aku lihat di rumah ada banyak elemen tentang kucing. Kamu pasti sangat suka kucing ya? Kalau begitu tadi kamu, kenapa tiba-tiba sangat ketakutan? Sebenarnya ini berhubungan dengan seseorang. Hal-hal di masa lalu. Tidak ingin membicarakannya lagi. Sepertinya aku menanyakan hal yang tidak seharusnya. Maaf ya, tidak apa-apa. Beberapa hari lagi kamu akan bertemu dengannya. Leng Tianrui, aku sangat menantikannya. Kamu tahu aku merusak rencanamu. Ekspresiku saat pernikahanku dengan Sukun. Halo, kucing biru itu dijual? Tidak dijual. Pemilik toko hewan. Dia memberikan informasiku ke orang lain. Berikan harganya. Sudah kukatakan kucing ini tidak kujual. Kucing milik Tuan Su itu tetap tidak dijual oleh pihaknya. Tidak berguna. Serahkan ponselnya. Aku sendiri yang akan menelepon. Sungguh tak tahu diuntung. Tuan Su, tolong pikirkan caranya dong. Tuan Su, kamu jahat sekali. Dasar perempuan. Banyak sekali urusannya. Aku punya banyak uang. Kau minta harimau pun bisa kudatangkan. Tapi kau malah minta kucing itu. Tapi, kucing itu mirip sekali dengan yang pernah kupelihara dulu. Baik. Pasti kudatangkan untukmu. Di kota Luo belum ada hal yang tidak bisa ditangani oleh Kusukun. Yang tidak bisa kuselesaikan. Sudah kuduga. Susao kamu yang terhebat. Sebentar lagi ada yang lebih hebat lagi. Fang Hang, hari ini wajahmu cerah ya. Sepertinya akhir pekan tidak diganggu pacar. Mana ada tidak diganggu. Tapi, sudah putus. Putus. Putus juga lebih baik. Di perusahaan kita ada banyak cewek cantik. Dengan tampangmu ini. Mau cari pacar? Bukannya gampang banget? Sudahlah, nggak usah dicari. Sendirian juga enak kok. Aku sudah punya istri. Dan istriku itu direktur perusahaan. Kemarin malam dia bilang mau menempatkanku sebagai sekretaris direktur. Fang Heng, dasar pengkhianat. Berani-beraninya kau diam-diam menikah di belakangku. Hari ini, aku akan membuat seluruh perusahaan melihat wajah aslimu dengan jelas. Nona, bicaralah baik-baik. Jangan berisik di perusahaan dan ganggu ketertiban kerja. Bicara baik-baik. Dulu dia menangis memohon padaku. Saat minta balikan, kenapa tidak bilang? Sekarang dekat dengan direktur utama. Langsung pura-pura tidak kenal aku. Semuanya, lihat ini. Ini buktinya dulu. Foto saat kau melamarku. Sekarang kau diam-diam menikah dengan orang lain. Lelaki brengsek seperti ini dibiarkan di perusahaan. Pasti akan merusak reputasi Guangnian. Lily, ini terakhir kali aku bicara padamu. Kita sudah putus. Urusan pernikahanku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang kau membuat keributan di perusahaanku. Sebenarnya apa maumu? Apa maunya aku ingin agar Cheo Guangnian
Melihat wajah aslimu dengan jelas. Lelaki brengsek sepertimu. Tinggal di perusahaan hanya akan mempermalukan Guangnian. Presiden Direktur Guangnian. Kalau dia tahu dulu kau menangis memohon padaku, dia pasti tidak akan mau menerimamu. Lily, kau jangan cari masalah. Lily, kau jangan cari masalah. Segera pergi dari sini. Beraninya kau menyuruhku pergi. Lily, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kalau kau berani menggangguku lagi, aku tidak akan segan padamu. Lepaskan aku. Fang Heng, kau menyakitiku. Halo Manajer Leng. Para staf di Guangnian ini. Ketika bertemu aku Leng Sui, berani tidak menyapa duluan. Dialah yang pertama. Manajer Leng. Pasti dia pejabat tinggi. Fang Heng, kau celaka. Manajer Leng, cepat selamatkan aku. Fang Heng ini tidak hanya menipu perasaanku. Diam-diam menikah dengan orang lain. Malah memukuliku di kantor. Cepat kendalikan dia. Beraninya kau. Grup Guangnian. Belum ada yang berani bertindak di hadapanku. Manajer Leng, lihat pergelangan tanganku. Hampir saja dia putuskan. Orang kasar seperti ini, jika tetap di perusahaan, pasti akan merusak suasana perusahaan. Fang Heng, apa kau tahu? Tindakanmu sangat merusak reputasi grup. Grup Guangnian tidak bisa menahanmu. Kumpulkan barangmu dan pergi ke Departemen Keuangan. Manajer Leng, Fang Heng selama ini kinerja bagus. Kenapa? Supervisor Li, kau keberatan dengan keputusanku ya? Kalau begitu kau pergi bersamanya. Kau dengar itu Fang Heng? Dasar brengsek, kau dipecat. Dipecat atau tidak, aku sama sekali tidak peduli. Lagi pula sekarang ada sistem. Selama terus makan nasi basi, masa bisa mati kelaparan? Apalagi, istriku direktur perusahaan. Fang Heng, kau berani memukulku. Ini di perusahaan. Justru kau yang kupukul. Perusahaan kenapa? Aku sudah dipecat. Apa dia berani memecatku lagi? Manajer Leng, cepat tolong aku. Manajer Li, cepat kendalikan anak buahmu. Maaf, Fang Heng sudah kamu pecat. Aku tidak punya hak mengaturnya. Kamu. Manajer Leng, jam kerja di kantor. Banyak orang ribut seperti ini. Kalian tidak ada kerjaan ya? Kamu tidak tanya sebabnya dulu. Kenapa? Menyasar aku. Pak Leng, Fang Heng ini. Dia cuma penipu. Lihat luka-luka di tubuhku ini. Dan luka-luka di wajahku ini. Semua dia yang pukul. Dia itu maniak kekerasan rumah tangga. Kau dengar? Adalah karyawan bernama Fang Heng ini. Yang melukai orang. Aku hanya menjalankan peraturan. Ini juga mau menghalangiku? Direktur Leng, Fang Heng ini, saat menikah denganku dulu, tidak punya uang sepeser pun. Sewa rumah pun aku yang bayar. Sekarang dia menikah denganmu. Pasti ingin menguras uangmu. Kau harus waspada. Masalahmu dengan Fang Heng sudah kuselidiki tuntas. Siapa yang berani memberimu nyali? Datang ke perusahaanku, mempermalukan suamiku di depan umum. Kamu lihat sendiri. Orang macam apa yang kamu bantu ini? Kamu tidak hanya membuat Fang Heng menanggungmu. Bahkan berselingkuh. Satpam. Keluarkan dia dari sini. Mulai sekarang. Jangan pernah kembali ke grup Cahaya Tahun. Aku peringatkan kamu. Jika ada lagi lain kali, aku akan langsung hubungi polisi. Pak Fang, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Pak Fang. Leng Yu, kau malah menikahi seorang karyawan biasa. Tunggu saja. Akhirnya aku bisa mengalahkanmu sekali. Kau tak perlu khawatir. Selama aku ada di Guangnian, tak ada yang berani menyentuhmu sedikit pun. Selamat, tuan rumah telah mengumpulkan 30% nilai hidup enak. Leng Yu tidak memberiku uang belanja. Ternyata bisa menambah nilai hidup dari wanita. Rupanya hidup dari wanita juga banyak aturannya. Oh ya,
Namamu Leng Yu. Manajer Leng bernama Leng Sui. Jadi dia adalah sepupu. Adik kandungku baru pulang dari studi di luar negeri. Masuk kuliah semester ini. Oh ya, orangnya Leng Sui. Agak aneh dan tak bisa dipahami. Kalau nanti dia berani mengganggumu, kamu harus beritahu aku secepatnya. Tidak apa-apa. Manajer Leng. Kalau dia berani macam-macam lagi denganku, langsung kutebak dia sampai terpental. Sepertinya ini Leng Yu. Pertama kali tersenyum di hadapanku. Masuk. Presiden Direktur Leng. Anda mencari saya. Syamu. Mulai sekarang, Fang Hang akan menjadi sekretaris kantor direktur. Membantu pekerjaan kita. Baik. Oke. Tolong atur itu. Apa yang kamu lakukan? Plat nomor La 66888. Kamu. Aku beritahu ya. Jangan berani sentuh aku lagi. Aku akan balas dendam sekarang. Bocah. Pergi sana. Berani-beraninya kau pukul aku. Kau anggap aku patung kayu ya? Hanya kau yang boleh pukul aku. Tapi aku tak boleh pukulmu. Hari ini aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Kamu itu orang yang tidak mau jual kucing. Bukan maksudku. Demi seekor kucing, apa perlu sampai segitunya? Masih ajak banyak orang datang. Di kota Luo ini banyak sekali toko hewan peliharaan. Punya uang masih khawatir tidak bisa beli kucing apa kamu? Punya uang masih khawatir tidak bisa beli kucing apa kamu PAIDS? Beli kucing apa lagi beli? Aku sama sekali tidak kenal mereka. Situasinya sepertinya agak tidak beres. Siapa gadis kecil ini? Jangan pikirkan terlalu banyak. Tangkap dia untukku. Bawa ke Tuan Su. Siap. Kalian sebaiknya tahu diri. Jangan melawan. Supaya tidak terluka. Cepat sekali. Cepat sekali. Kakak, kau baik-baik saja, kakak. Kenapa kau selalu sasaran gigi depan orang? Kau benar-benar tak ingin mereka nanti. Bisa bicara tanpa cadel ya? Urus saja urusanmu sendiri. Tak kira kau sedikit sok jago. Ayo, lanjutkan pukul. Sangat menakutkan. Mama aku mau pulang. Akhirnya selesai. Sekarang giliran menyelesaikan. Antara kita. Anak kecil. Ayo. Mendekatlah. Sedang lihat apa? Tidak. Tidak lihat apa-apa. Awalnya aku ingin membawakanmu makanan malam. Tapi di jalan ada sedikit masalah. Kamu lapar tidak sekarang? Tidak lapar. Temani aku minum sebentar.
Menurutmu, aku ini bagaimana? Cukup baik. Maksudku sangat baik. Kalau dibandingkan dengan mantan pacarmu. Mana bisa dibandingkan? Liu Li itu. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Di mataku, kamu itu. Seperti bidadari turun ke bumi. Bukan itu yang kumaksud. Maksudku adalah. Oh, maksudmu soal tubuh? Kalau begitu, malah lebih tidak bisa dibandingkan. Kamu sudah tinggal bersamaku begitu lama. Mungkinkah? Kamu tidak punya pikiran apa-apa tentangku? Aku. Sebenarnya aku. Aku agak haus. Masih agak haus. Anggur ini enak. Apa pertanyaan ini sulit dijawab? Aku. Sebenarnya aku agak. Tertidur. Harusnya tidak membiarkannya minum sebanyak itu. Apa yang terjadi ini? Urusan kucing. Sudah sampai mana? Gagal. Orangnya sudah ketemu. Tapi gerakan bocah itu agak hebat. Ada juga gadis kecil yang membantunya. Aku sampai pingsan. Baru sadar langsung cari. Tuan Su. Pingsan katamu. Menurutku, kamu ini terlalu polos. Mungkin karena sudah ikut aku belasan tahun. Aku sudah lama akan menghabisi kamu. Tahu tidak? Lain kali urusannya. Gunakan otakmu sedikit. Pergi. Beritahu manajernya. Aku ingin makan ayam goreng tepung. Semangat, si bocil. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Hebat. Lebih tinggi dong. Semangat. Setiap kali main bola, semua bisa lihat bapak tua ini berteriak keras di sini. Tuan Muda Su. Orang inilah. Kemarin kau beruntung. Hari ini Tuan Muda Su sendiri yang datang. Bersiaplah menderita. Saudara, tampangmu cukup ganteng. Mari kita berunding. Jual kucing itu padaku. Pacar saya. Sangat menyukainya. Astaga. Bagaimana bisa ada pria setampan ini di kota Luo? Kucingnya sudah kuberikan pada istriku. Dan sudah kukatakan berkali-kali. Kucing ini tidak akan kujual. Tampan. Kumohon. Memohon padaku tidak ada gunanya. Aku dari keluarga Su. Kau sungguh tidak mau menghormatiku? Saudara, jangan tidak tahu terima kasih. Tuan Su bukan orang yang bisa diremehkan. Hei, kamu benar-benar menolak jamuan baik dan memilih hukuman. Kalau begitu, baiklah. Jangan salahkan aku jika aku tidak lagi bersikap baik. Kamu akan sial. Lihat orang ini tidak. Dia dijuluki tangan ahli. Untuk menanganimu. Sudah lebih dari cukup. Pakai topi. Berlaga jadi pembunuh ya. Karena kau tak mau terima kebaikan. Kalau begitu, ini akibat ulahmu sendiri. Kau benar-benar tak tahu diuntung. Tunggu sebentar. Akan kulihat bagaimana kau berlutut memohon padaku. Laomu. Semangat. Biar dia tahu betapa hebatnya kau.
Kakak ipar, kau yakin bisa? Jangan-jangan nanti mukanya babak belur. Hanya segini. Kenapa? Tadi pukulanmu keras sekali. Sekarang berdiri saja tidak bisa. Orang keluarga Su. Ternyata cuma segini. Jangan pura-pura mati. Bangun dan habisi dia. Benar. Tikam dia dengan pisau. Berani menghina keluarga Su. Biarkan dia berdarah. Mainin pisau. Lumayan berani juga kau. Tapi ku beritahu kamu. Pisau bukan untuk orang manis sepertimu. Bisa mainin. Kau berani menginjakku. Memang kamu yang kuinjak. Kau berani menyentuh keluarga Su. Terakhir di pinggir jalan kau kubuat pingsan. Rupanya kau tidak kapok. Sepertinya kau ingin merasakannya lagi. Pergi kau. Kalau aku melihatmu lagi. Lain kali tidak akan sesederhana pingsan. Kamu lari apa? Dia cuma sendiri. Kita berdua. Kenapa kamu takut padanya? Sujia Ersao, ya. Barusan kamu bilang. Membuatku tidak bisa tinggal di Luosheng. Berani-beraninya kau sentuh aku. Ayahku tidak akan membiarkanmu. Lihat siapa yang lebih cepat, ayahmu, atau pisauku. Kau memang berani. Kucing sialan ini kubuang saja. Baik. Ingat kata-katamu. Berani-berani lagi mengganggu kucing itu. Lain kali bakal ada darah tertumpah. Ayo kita pergi. Hei, Wangi. Kau tidak ikut pergi. Mainkan pisau. Selamat. Nilai parasit lembutmu telah terkumpul 100%. Apakah kamu ingin melakukan undian? Sejak mengaktifkan fungsi bebas gangguan nominal kecil, aku hampir lupa sistem ini. Selamat. Kamu mendapatkan keterampilan dokter ajaib. Nilai parasit lembut telah dikosongkan. Dapat dikumpulkan lagi untuk terus mengundi. Keterampilan dokter ajaib. Artinya, aku bisa mengobati penyakitku sendiri nanti. Tidak perlu khawatir lagi tiba-tiba sakit dan mati. Sekalian nanti. Bisa juga periksa Leng Yu. Sekalian periksa kondisi tubuhnya. Tidak perlu ke rumah sakit lagi. Keahlian yang bagus. Kakek. Hari ini lihat kalian berdua kakek cucu ini kenapa? Xiao Bao hari ini di sekolah. Dengar ada yang bilang dia bisu. Ini salahku sebagai kakeknya. Tidak mampu bantu sembuhkan penyakitnya. Kakek, kalau kakek tidak keberatan, mungkin aku bisa menyembuhkan cucumu. Benarkah? Sini, Xiao Bo. Biar paman periksa. Ada caranya. Tapi, butuh jarum perak dan sebagainya. Sayangnya aku tidak punya sekarang. Di rumahku ada. Kalau begitu ayo pergi. Ayo, Xiao Bu. Silakan duduk, silakan duduk. Ambil jarum perak saya. Lepas sepatumu. Berbaringlah di sofa. Tahan sebentar ya. Sama sekali tidak sakit.
Kamu bangun. Keluarkan. Kakek. Akhirnya bisa mendengar. Suara sayangku. Tuan kecil menderita penyakit bisu bawaan lahir. Bahkan ahli medis ternama Li Sidong pun tak berdaya. Kini, ternyata oleh pria di depan mata ini, hanya dalam sekejap mata, sudah disembuhkan. Aku sungguh berterima kasih padamu, kakek. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Dokter muda yang sakti. Siapa nama panggilanmu? Nama keluarga saya Fang. Nama saya Fang Heng. Tuan Fang. Anggap saja ini sebagai hutang budi Qian Fu Hao padamu. Itu. Apapun kesulitan yang kamu hadapi nanti, jangan ragu untuk berbicara. Aku pasti akan membantu sekuat tenaga. Asalkan Anda tidak bersujud, semuanya bisa dibicarakan. Aku hanya mendapatkan keterampilan tabib ajaib, dan ingin mengujinya. Sekarang sudah jelas. Kemampuan ini memang luar biasa. Paman Sing, istriku akan segera menjemputku. Aku tidak akan berlama-lama di sini. Kalau begitu aku antarmu turun. Paman, cukup sampai di sini saja. Anda bisa kembali. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Dah, lain kali kita main basket bersama. Dadah. Kamu kenal dia? Kamu bicara tentang kakek dan cucu itu? Kami kenal karena main basket. Kamu tahu siapa dia? Dia orang terkaya di kota kita, Lok Cheng. Orang terkaya di Lok Cheng. Kalian tidak bertengkar, kan? Kalau tidak, akan merepotkan. Tidak ada masalah antara kami. Syukurlah. Tapi begini, bahkan kalau ada konflik pun tidak apa-apa. Aku akan melindungimu. Oh iya, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun kakek. Kamu mungkin harus menemaniku pulang sebentar untuk memberi selamat ulang tahun pada kakek. Nanti saat itu, ayah dan anak keluarga Qian juga akan datang. Aku sudah mengundang tabib Ji ke sini. Paman Qian, tim saya baru saja mencapai terobosan baru. Setelah berdiskusi dengan Tuan Qian, kami memutuskan untuk membawa cucu Anda ke rumah sakit kami. Mungkin kami bisa menyembuhkan kebisuannya. Ahli Li yang terhormat. Tidak perlu, tidak perlu. Pak Qian, apa maksud Anda? Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Xiao Bao, Xiao Bao. Xiao Bao punya kesempatan untuk sembuh. Mari kita ikuti saran ahli Li. Aku tidak menurut. Ini penyakit bisu Xiao Bao. Sudah sembuh total. Apa? Kamu tidak bohong padaku kan? Bagaimana mungkin aku membohongimu? Xiao Bao, turun. Ayahmu sudah pulang. Biarkan dia melihat. Kemari. Biarkan ayahmu melihat. Ayah. Anak kesayanganku. Selama bertahun-tahun ini, akhirnya aku bisa mendengar kau memanggilku ayah. Pak Chien. Bolehkah saya tahu siapa yang menyembuhkan penyakit ayahanda? Dia adalah seorang pemuda berusia 20-an tahun. Tidak mungkin. Pemuda berusia 20-an tahun. Bagaimana mungkin memiliki keahlian pengobatan seperti ini? Pak Chien, jangan kau jadikan aku bahan lelucon. Bagaimana mungkin aku menjadikanmu bahan lelucon? Coba lihat rekaman pengawasan ini. Pak Chien. Bolehkah saya periksa cucu tuan? Apakah benar-benar sudah sembuh total? Kebetulan sekali. Kau kebetulan bisa memeriksanya. Biar ku lihat apakah dia sudah sembuh. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Kepandaian pengobatan orang ini pasti melebihi aku. Aku akan mengingatnya dengan kuat. Wajah dermawan besar keluarga kami, Tuan Qian.